Hari ini topik pembahasan kita berbicara mengenai suatu subjek yang sangat menggairahkan. Kita akan berbicara mengenal lebih dalam mengenai teroris. Nah, untuk menggali genealogi terorisme, kita perlu menapak jejak ke asal muasal manusia, menyingkapi berbagai lapisan psikometafisik yang hadir menyelimuti tragedi pertama dalam kitab Genesis, yakni kisah Kain dan Habel. Sebenarnya menurut saya, kisah itu menyimbolkan entitas manusia yang tercabut dari esensi kudus dan suci. Saya sadar bahwa akar dari kekerasan itu bermula dari semacam kecemburuan primordial yang sifatnya hadir secara struktural sebagai bentuk teror terhadap eksistensi itu sendiri. Ini bukan sekedar hasrat iri, namun ketimpangan epistemik. Terlihat seperti sebuah pembangkangan bagi tatanan ilahiat. Kain yang hadir dalam aksi brutalnya bukan saja menjadi pionir dari semacam teror ontologis. Sehingga kisah ini menguak realita bahwa terorisme sebenarnya bukan semacam fenomena politik modern, melainkan satu residu purba dari relasi manusia. Bukan sekedar aksi kekerasan, namun ekspresi yang lahir dari jurang metafisis terdalam. Ini mengoneksikan antara kehendak eksistensi dan kehancuran itu sendiri. Narasi semesta yang lahir dari kisah Kain dan Habel hadir sebagai germinologi dari hasrat destruktif yang ada dalam satu tarikan nafas tragis. Dia berhasil mengisi ruang antara alienasi eksistensial dan pencarian makna yang begitu nihilistik. Nah teman-teman, fenomena ini bukan saja menunjukkan bahwa Kain adalah arketipe dari manusia yang sementara bergulat dengan bayang eksistensinya sendiri, namun menyadarkan kita semua bahwa kehendak untuk mendominasi seringkali bermuara pada berbagai tindakan-tindakan destruktif yang hingga saat ini masih terus menggema dalam kasus-kasus terorisme kontemporer. Nah, titik kritis inilah yang berangkat dari kehendak manusia menuju sebuah kehampaan manusiawi itu sendiri. Dilema kosmik yang sementara menyelimuti Kain seakan-akan mengarahkannya dalam sebuah spiral tanpa ujung yang menghubungkan keberadaan manusia dengan jurang kehampaan. Nah, ini mewujudkan kekerasan simbolik terhadap tatanan sosial. Ketika Kain memutuskan untuk membunuh Habel, dia mendefinisikan kehendak untuk mengatasi absurditas. Dia memilih untuk menggunakan destruksi sebagai jalan untuk menaklukkan dunia yang baginya sudah mengingkari pengakuan. Dari sinilah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa sebenarnya terorisme itu hadir sebagai ekspresi dari kehendak untuk menolak ketidakberdayaan, menolak keterasingan, bahkan mengupayakan kehancuran. Embrio terorisme secara sadar atau tidak terasuh dalam literasi sejarah mengenai keputusan eksistensial melalui destruksi. Kehendak untuk menghancurkan tatanan yang diasumsikan opresif. Sehingga saya seringkali bertanya-tanya, apakah ini yang dalam bahasa filsafat atau dalam ilmu kriminologi atau viktimologi orang-orang hukum yang disebut sebagai logos destruktif, apakah ini yang disebut wacana yang bereinkarnasi dalam suatu dialektika akbar antara eksistensi dan nihilisme itu sendiri? Teman-teman, ketika kita mempelajari mengenai terorisme dan menggunakan metode genealogi untuk menjangkaunya, dan kita merujuk pada argumentasi Arthur Jefferson Maya, maka kita perlu sadari bahwa kekuasaan bukan sekedar entitas absolut. Ia adalah mitos
sebuah fantasi yang bersemayam dalam alam kognisi manusia dan berakar pada medan produksi kultural dan terus-menerus berupaya untuk mendominasi kesadaran. Nah, kekuasaan ini yang menyusup dalam narasi keseharian, mengalir melalui aksi-aksi entitas-entitas penyebar ketakutan, menciptakan ilusi untuk mengendalikan satu sistem atau suatu tatanan politik, tatanan sosial. Namun ketika kita melihat terorisme ini juga melalui lensa desimbolik, sebenarnya kita berbicara mengenai satu kekuasaan yang terhampar dalam struktur sosial. Artinya ada sebuah kerangka yang lebih subtil, lebih tenang, tetapi tidak kalah mengikatnya. Nah, pendekatan ini perlu kita lakukan untuk menelisik hubungan antara kekuasaan dan keinginan, mencerminkan upaya kontemporer untuk memahami kekuasaan bukan sebagai objek, melainkan sebagai aspirasi. Nah, sehingga ini adalah simbol dari hasrat yang membara. Tempat tujuan ditanam dan batasan-batasan itu diterobos. Maka saya rasa ketika kita mengevaluasi lagi sejarah untuk melihat berbagai kasus terorisme di berbagai kawasan, berbagai negara, kita janganlah terkejut apabila subjek-subjek yang bermain di dalamnya terdorong untuk melampaui, mendobrak batas-batas kekuasaan tersebut. Karena dalam the symbolic, kekuasaan itu hadir sebagai permainan bahasa, the language game, di mana pemaknaan dibangun, ide direka, dan sistem pemikiran itu terajut dalam rajutan sosial. Di sini perlu kita pahami bahwa kekuasaan itu bukan sekadar hierarki. Secara struktural, tidak. Tapi sebuah konstruk yang membentuk dan sekaligus dibentuk oleh narasi sosial yang menghidupkannya. Sehingga narasi sejarah, literasi Genesis, itu memaknai kisah awal, tragedi pertama dalam kitab suci yang ingin menegaskan pada kita bahwa terorisme itu bukan sekedar fenomena politik modern yang hadir untuk menggulingkan tatanan-tatanan sosial, namun juga dia adalah suatu karikatur primordial yang sudah merajai kognisi manusia sejak zaman purba. Itu saja teman-teman penjelasan mengenai genealogi terorisme. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.